sejak awal tentang spesies manusia. Kita telah meneliti angkasa dan merenungkan luasnya alam semesta. Kita juga menghitung bintang-bintang, memetakan konstelasi, dan memimpikan apa yang ada di balik sudut kecil surga ini. Namun pernahkah kita berani memikirkan tentang akhirnya? Tidak, bukan akhir dari keberadaan manusia yang sebentar, tapi akhir zaman itu sendiri. Seperti apa hari-hari terakhir alam semesta? Apa yang akan kita lihat, dengar dan rasakan di saat-saat terakhir itu? Akankah semuanya berjalan dengan baik? Atau akankah sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi sepanjang sejarah? Umat manusia telah berkembang pesat dalam menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui, mendorong batas-batas pemahaman kita. Hari ini, kita memulai perjalanan terdalam. Sebuah perjalanan menuju akhir zaman. Seperti butiran pasir di jam pasir, setiap momen membawa kita lebih dekat pada hal yang tak terelakkan untuk menyimpulkannya. Tapi bagaimana dan kapan itu terjadi, dan apa artinya bagi kita, makhluk fana belaka, melintasi skala ruang dan waktu yang tak terbayangkan? Kita akan melakukan perjalanan miliaran, bahkan triliunan tahun ke depan. Sebuah perjalanan bukan jarak, melainkan waktu, demi menjelajahi, mengeksplorasi nasib akhir kosmos. Sebuah perjalanan menuju akhir zaman. Di sini kita berada di Anthropocene. Di zaman manusia, zaman kita. Ya, zaman kita. Ini adalah era yang ditentukan oleh pengaruh besar spesies kita terhadap warna biru ini. Bola hijau yang kita sebut rumor, telah kita rubah, kita manipulasi. Dan selamanya mengubah sifat dasar sumber bumi dalam sekejap mata. Ambil saja Holocene, era 11.700 tahun terakhir. Tempat lahirnya seluruh peradaban manusia. Yang mendidik kita sejak awal peradaban, dari pemburu dan pengumpul yang sederhana, hingga menjadi modern, masyarakat yang maju secara teknologi. Kondisi klimaks yang nyaman pada Holocene memungkinkan kita untuk berkembang serta menciptakan, dan untuk membangun, yang melahirkan pertanian. Untuk meningkatkan derajat peradaban. Namun demikian, saat kita bergegas maju, kerugian di planet kita menjadi jelas. Kehausan kita yang tiada henti akan sumber daya, ekspansi yang berkelanjutan, menyebabkan perubahan yang menandai berakhirnya Holocene. Pola iklim berubah. Peristiwa cuaca ekstrim menjadi hal biasa. Keanekaragaman hayati terancam. Keseimbangan yang telah memberi makan kita selama ribuan tahun berada di tepi jurang. Tindakan kita telah meninggalkan bekas yang tak terelakkan oleh kondisi bumi dan mengantarkan zaman geologi baru. Anthropocene. Ini adalah bab dari sejarah bumi, ditulis oleh tangan manusia. Saat kita berdiri di ambang era baru ini, satu pertanyaan muncul. Warisan apa yang akan kita tinggalkan pada generasi berikutnya? Perjalanan kita sekarang membawa kita lebih dekat ke tahun 2500, mengungkap perubahan dinamis yang akan dihadapi bumi. Medan magnet bumi, perisai pelindung kita terhadap angin matahari, sedang mengalami pergeseran secara perlahan. Kutub utara dan selatan berada pada posisi terbalik. Sebuah peristiwa yang kita amati sejak 780.000 tahun yang lalu. Perubahan luar biasa ini mengganggu teknologi, memaksa kita untuk beradaptasi dengan cara yang belum pernah dialami sebelumnya. Mari kita bawa ke tahun 4385. Kita akan menyaksikan kembalinya teman lama, komet Hale-Bopp. Itu adalah pemandangan untuk dilihat. Jejak cahaya terang menerangi langit malam. Pengingat yang jelas akan tempat kita di alam semesta. Melompat ke tahun 5000, akan dihadapkan pada kenyataan yang suram tentang tindakan kita di masa lalu. Tutup kutub telah meleleh, menyebabkan kenaikan permukaan laut global. Akan banyak kota pesisir yang awalnya penuh kehidupan, kini terendam air dari peninggalan masa lalu kita sendiri. Pada tahun 6000, sebuah asteroid raksasa tampak di cakrawala. Tabrakannya dengan bumi tidak bisa dihindari,
menyebabkan suatu bencana besar yang akan mengubah kehidupan masa itu. Tahun 8000, kita sedang menyaksikan peristiwa langit yang luar biasa. Bintang yang jauh mencapai masa kemusnahan, meledak, dan menjadi supernova yang hebat. Cahayanya melebihi seluruh galaksi. Sebagai pengingat akan landscape yang akan terus berubah. Alam semesta, bumi, dan kosmosnya terus bergerak. Mengingatkan kita akan terbatasnya perjalanan ini. Saat kita melihat alam semesta yang bertabur bintang, kita coba merenungkannya. Dan derita yang terbentang di depan, dalam perjalanannya sampai akhir zaman. Jarum jam bergerak maju 1 miliar tahun. Matahari kita adalah sumber segala kehidupan. Mulai berubah secara dramatis. Luminositasnya meningkat 10%. Menghanguskan bumi dengan panas yang tak terpadamkan. Saat suhu meningkat, fotosintesis terhenti selama 1,1 miliar tahun. Karpet hijau yang pernah menutupi bumi mulai memudar. Digantikan oleh dataran tandus tanpa kehidupan. Udara menjadi tipis. Dan oksigen yang kita butuhkan habis. Panas yang tak henti-hentinya semakin cepat. Dan 1,3 miliar tahun ke depan, pada bumi ketika lautan luas mulai menguap. Apa yang dulunya merupakan mutiara biru di kosmos, secara bertahap menjadi coklat kering. Lautan luas dan samudra berubah menjadi kenangan belaka. Perjalanan membawa kita ke bab terakhir dari sejarah bumi. Pada tahun ke-7,5 miliar, matahari berubah menjadi raksasa merah. Menghabiskan planet kita yang tadinya subur, menandai berakhirnya keberadaan bumi. Dunia asal kita yang telah memberi makan kita selama miliaran tahun, kini kembali jadi debu kosmik seperti saat dilahirkan. Maju cepat ke tahun 10 miliar. Setelah mati akibat pembakaran, sang junior terlahir kembali sebagai kurcaci putih, sisa pendinginan menor dari dirinya yang dulu. Dari amukan fusi nuklir. Sekarang hanya bara api yang membara. Sosok penonton bisu dari drama kosmik besar, yang selalu tersadar. Selama 100 triliun tahun, ada keheningan mendalam di kosmos. Bintang-bintang suar alam semesta mulai padam. Satu demi satu mereka meninggalkan kegelapan yang mengerikan. Alam semesta di senja hari. 1 kuadriliun tahun setelah kepunahan bintang. Suhu di alam semesta turun. Berasal dari cikal bakal Big Bang yang murni. Kita tenggelam dalam musim dingin kosmik. Menemukan alam semesta yang secara bertahap tergelincir ke dalam kegelapan. Era cahaya bintang telah berakhir. Alam semesta telah menjadi kuburan kosmik. Inilah sisa-sisa terakhir dari bintang-bintang yang pernah ada, yang menerangi kosmos. Mereka bersinar dengan cahaya hantu yang redup. Sebuah pengingat mengerikan akan masa lalu alam semesta yang berapi-api. 10 kuadriliun tahun. Katai putih ini telah menjadi benda langit yang dominan. Ini adalah zaman degenerasi. Adalah alam semesta hantu yang menggemakan kenangan galaksi dan bintang-bintang yang pernah menerangi jagat. Zaman kepunahan adalah pengingat yang jelas dari siklus kelahiran dan kematian yang tiada akhir di alam semesta. Namun bahkan dalam hembusan napas terakhirnya, alam semesta terus berevolusi. Gravitasi pengukir alam semesta melanjutkan pekerjaannya. Gravitasi tidak pernah beristirahat. Merobek bintang dan planet dari orbitnya, melemparkan mereka ke dalam kehampaan kosmik. Interaksi gravitasi ini terkadang menyebabkan lahirnya bintang-bintang baru. Ciptaan mereka digembar-gemborkan oleh supernova yang ultra terang sebagai gema alam semesta masa lalu. Sementara itu, katai putih mulai menghilang. Selama triliunan tahun, mereka mendingin dan menyusut. Cahayanya meredup hingga menghilang gelang. Katai putih yang sekarat terlahir kembali sebagai katai hitam. Katai hitam adalah keadaan evolusi akhir sebuah bintang. Tanpa terlihat oleh mata,
Mereka menandai terjunnya alam semesta ke dalam kegelapan. Era kata hitam dimulai. Alam semesta pernah menjadi tontonan cahaya dan warna. Kini menjadi bayangan dirinya sendiri. Perjalanan menuju akhir zaman berlanjut dalam kedinginan dan kegelapan. Seiring berjalannya waktu, alam semesta terus melakukan ekspansi tanpa henti. Setiap wilayah ruang meregang dan menipiskan ruang. Waktu itu sendiri sedang meregang. Apa yang dulunya merupakan lubang yang terorganisir, kini meluas tanpa henti, menjadi sesuatu seperti banyak pulau yang jauh hilang di lautan tanpa batas. Namun dalam kekosongan ini, bencana diam-diam terjadi. Proton, bahan penyusun materi dan kehidupan, mulai membusuk. Proton adalah inti setiap atom, mulai hancur dan menjadi neutrino, kemudian jadi foton hantu. Materi yang kita tahu sedang hancur. Alam semesta perlahan-lahan menghapus sisa-sisa terakhir dari sejarah fisiknya. Yang tersisa hanyalah partikel cahaya dan lubang hitam. Pada titik ini dalam perjalanan fenomena fisik yang familiar berakhir, menjerumuskan kita ke era baru sejarah kosmik. Kita berada di era lubang hitam. Bahkan, yang tampaknya katai hitam abadi telah menghilang. Menyerahkan masa volume mereka ke kolam yang tak henti-hentinya mengembang. Sisa-sisa bintang terakhir telah berubah menjadi debu kosmik. Lubang hitam akan menjadi yang utama, jika bukan satu-satunya benda langit yang menghiasi alam semesta. Meski banyak kesalahan yang didominasi oleh lubang hitam dari sisa-sisa galaksi yang pernah hidup, lubang hitam supermasif sangatlah penting. Lahir dari kematian bintang masif dan penggabungan lubang hitam yang lebih kecil. Raksasa angkasa ini telah tumbuh hingga ukuran yang luar biasa, menyerap materi dan energi pada skala yang lebih besar, beserta apapun yang bisa kita bayangkan. Peristiwa kosmik ini memancarkan gelombang gravitasi, menyebabkan riak pada jalinan ruang waktu. Kita dapat menganggapnya sebagai suara terakhir alam semesta, berada di ambang akhir. Bunyi bel yang pelan bergema di seluruh kosmos yang luas. Objek luar biasa di alam semesta seperti lubang hitam, tidak abadi seperti yang dibayangkan pada pandangan pertama. Fisikawan terkenal Stephen Hawking pada akhir tahun 1970-an memperkenalkan konsep yang sekarang dikenal sebagai radiasi Hawking, proses di mana lubang hitam kehilangan energi, dan karenanya menjadi massal seiring berjalannya waktu. Fenomena ini adalah akibat spesifik sifat fisika kuantum, dekat cakrawala peristiwa, tempat munculnya pasangan partikel dan antipartikel. Salah satu partikel tersedot ke dalam lubang hitam, yang membantu lainnya memutuskan ikatan mereka, melarikan diri keluar angkasa, menyebabkan hilangnya energi dan petunjuk massa lubang hitam. Dalam skala waktu yang sangat besar, secara perlahan menyebabkan lubang hitam kehilangan massanya dan menyusut. Proses ini sangat melelahkan. Tarikan gravitasi perlahan melemah. Hasilnya adalah penguapan lubang hitam. Peristiwa seperti itu menandai kematian mayor terakhir dari benda di alam semesta ini. Saat meninggalkan tempat, terjadi kekosongan kosmik yang tampaknya tak ada habisnya. Sejak Big Bang, alam semesta kita telah berkembang di bawah pengaruh pasukan khusus. Kita menyebutnya sebagai energi gelap. Suatu bentuk energi hipotetis yang disebut energi gelap diyakini menembus seluruh ruang dan bertindak sebagai antitesis gravitasi, menyebabkan perluasan alam semesta semakin cepat. Pada saat yang sama, materi gelap yang menyusun 85% materi di alam semesta dan menciptakan tarikan gravitasi. Ulah gerak adalah penyeimbang percepatan ini. Meskipun energi gelap tampak lebih mendominasi kekuatan saat ini, kita harus mempertimbangkan kemungkinan adanya pergeseran dan keseimbangan kekuatan. Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa hal itu mungkin terjadi saat alam semesta mengembang perlahan, meningkatkan pengaruh gravitasinya.
Jika pengaruh gravitasi materi gelap melebihi kekuatan energi gelap, perluasan alam semesta bisa mulai melambat, dan bahkan mungkin sebaliknya. Ini sebanding dengan efek pita elastis. Alam semesta semakin membentang sebelumnya, saat kontraksi tiba-tiba terjadi. Proses ini juga dikenal sebagai kontraksi besar. Kompresi yang besar pasti akan menyebabkan alam semesta runtuh dengan sendirinya. Kepadatan materi dan energi meningkat secara dramatis. Dalam beberapa kasus, kita mencapai titik kritis kompresi ini saat kepadatan dan suhu memuncak. Segala sesuatu yang ada akan hancur menjadi titik yang sangat kecil. Dalam keadaan ekstrim ini, hukum dasar ruang dan waktu terdistorsi hingga tidak dapat dikenali lagi. Itu ada di sini, di singularitas ini, bahwa Big Bang akan terjadi lagi. Bencana itu bisa memulai kelahiran alam semesta yang sama sekali baru. Sebuah siklus baru yang berkesinambungan keberadaannya. Perjalanan ini memberi kita pengertian tentang tempat kita di kosmos. Kita sadar bahwa keberadaan kita hanya sebentar, hanya ketika berada dalam rentang waktu di jagat raya. Perjalanan ke akhir zaman membawa kita ke permulaan. Dan mungkin disinilah kita menemukan wangsit terbesar di alam semesta dengan kemungkinan yang tak terbatas. Dan ujung akhir hanyalah awal yang lain.